Shalom. Puji nama Tuhan atas kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kita boleh bersyukur kita bisa dapat mengikuti ibadah pada minggu pertama bulan Juni. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin yang terkasih Ibu Pendeta Yermin Lukman Hatta STH. Untuk menjemput Kadim, diundang bangkit berdiri, kita lakukan klik nomor 106, peganglah tanganku Roh Kudus. Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dan simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 62 ayatnya yang kedua dan yang ketiga, berkata demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pertolongan kepada kita adalah dari pihak Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan klik 61, "Oh Tuhanku, bila ku terpesona." Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan bila ku pegang akan salibmu, tanda kasih-Mu bagi dunia, Kau relakan mati tebus dosaku. Ku sembah Kau Tuhan dan Rajaku. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Saudara-saudaraku, dengarkanlah hukum Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
Sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka sadarlah kita bahwa di hadapan Allah semua manusia telah berbuat dosa. Dan oleh karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dosa dengan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami. Saat ini kami boleh ada dalam penyembahan kepadamu ya Allah. Namun setelah kami diperdengarkan oleh hukum-hukum yang harus kami lakukan ataupun yang harus kami jauhi, maka sadarlah di dalam kehidupan kami banyak kali kami melalaikan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan-Mu, dan kami berbuat dosa. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami, layakkanlah kami, sehingga kami tetap menerima janji anugerah keselamatan yang Tuhan mau kerjakan kepada kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Baharuilah kami menurut kasih karunia-Mu. Amin. Menyambut pengakuan dosa ini, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu.
untuk berita anugerah Allah, saya undang kita semua berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, setelah kita menerima anugerah pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian petunjuk hidup baru. Mari kita nyanyikan besar anugerahmu dalam klik 388. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Mari kita bersiap diri untuk menerima kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan karena itu saya mengajak, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh karena kasih dan setia-Mu, Engkau terus memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang ada. Kami boleh ada sampai saat ini hanya karena anugerah-Mu ya Allah. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami terpanggil dan bersukacita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam terang firman-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik,
Dan kami pun terus melakukannya siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami datang pinta semuanya ini. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mari kita buka Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membacanya secara bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Dia yang empunya kehidupan kita, yang sampai saat ini telah bekerja bagi kita untuk memberkati kita dengan cara dan waktu yang Ia atur. Sehingga sampai saat ini kita masih boleh menikmati kesehatan dan kekuatan nafas, bahkan kesempatan bagi kita untuk beribadah. Meskipun saat ini kita masih dalam kondisi yang membuat kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kiranya walaupun hal ini terjadi di dalam kehidupan kita beberapa waktu, sudah 2 bulan lebih, kita tidak saling berjabatan tangan. Sudah 2 bulan lebih, kita tidak saling menyapa secara langsung. 2 bulan lebih, kita tidak pernah berjumpa dalam persekutuan ibadah kolom, ibadah pelkah, bahkan ibadah minggu. Nah, saudara-saudaraku, tentunya hal itu tidak akan membuat kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Hari ini sejenak kita melihat bagaimana dan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai gereja Tuhan yang diutus untuk berada di tengah-tengah dunia ini. Ada amanat agung dalam pembacaan kita saat ini, yakni kalimat yang mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudaraku, sejak masa anak sekolah minggu, ayat ini pasti kita
sudah sering dengarkan. Bahkan puji Tuhan kalau ada di antara kita yang menghafal amanat agung ini. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ada tugas yang harus kita laksanakan. Walaupun di tengah-tengah tugas pekabaran Injil, kita menemukan banyak kendala, tantangan, dan pergumulan. Namun ingat ada kalimat yang terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini itu nyata. Ia lahir, hadir, dan bagi kita. Ia melayani. Ia mengerjakan keselamatan bagi kita. Sampai akhirnya ia mati tersalib. Tetapi ia dibangkitkan. Ia kembali melanjutkan tugas Bapa yang diberikan kepadanya. Sampai ia naik ke surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai gereja Tuhan tidak boleh statis. Artinya kita tidak boleh berdiam diri di tempat ini saja atau sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan urusan kita sendiri. Tetapi juga harus sibuk dengan urusan di luar diri sendiri. Atau di luar gereja sendiri. Tuhan Yesus telah melanjutkan kalimat, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah perintah. Ini adalah amanat yang harus kita orang lakukan. Bagaimana supaya kita dapat melakukannya? Paling tidak kita memiliki kualitas hidup sebagai murid. Murid artinya bergaya, berjiwa, dan berkarakter hidup seperti gurunya. Siapakah guru kita? Yesus Kristus adalah guru. Ia belajar atau kita belajar bukan hanya mendengar, tetapi juga kita belajar bagaimana melakukan seperti yang diajarkan oleh gurunya. Itulah kehidupan seorang murid. Dan karena itu Yesus melanjutkan juga kalimat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada amanat agung bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah perintahkan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja yang hidup tentunya tidak boleh hanya berorientasi pada dirinya sendiri. Misalnya, mau kaya sendiri, mau maju sendiri, mau berprogram hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, pergilah. Pergilah. Itu artinya berbagilah, berdampaklah keluar. Sehingga dapat dirasakan oleh warga gereja yang lain. Bahkan lebih luas dirasakan keberadaannya oleh masyarakat yang lebih luas.
dalam melaksanakan tugas panggilan di dunia ini, pasti selalu akan ada tantangan, hambatan atau rintangan yang kita hadapi, yang harus dirasakan oleh gereja Tuhan. Ada saja orang yang tidak suka dengan tindakan baik kita, atau juga mengancam kehidupan kita. Maka kita pun bisa kehilangan semangat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga orientasinya lebih baik berdiam diri saja, lebih aman jika pusat orientasi pikiran kita ke dalam diri sendiri saja. Mungkin seperti ini yang bisa terjadi. Tetapi saudaraku, firman Tuhan saat ini mau menguatkan kepada kita. Sebagai gereja Tuhan, sebagai pribadi, membakar semangat kita sebagai gereja Tuhan. Agar semangat itu tidak pernah pudar. Agar semangat itu tidak pupus. Agar orientasi kita sebagai gereja terus hidup dan diperlihatkan kepada semua orang, bahwa walaupun tantangan persoalan begitu besar, namun kita tetap kuat untuk menjalaninya. Sebab apa saudaraku? Sebab ada janji Tuhan. Janjinya Ia yang akan menolong kita. Janjinya Ia yang akan menguatkan dan menyertai kita. Janjinya Ia yang akan menolong dan menyertai kita dalam kerja dan pelayanan kita. Maka saudaraku, teruslah bersemangat untuk pergi melakukan. Dan hal yang tidak kalah penting juga adalah milikilah pengharapan selalu di dalam Kristus Yesus. Bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu di sorga dan di bumi. Dan janjinya pasti akan menyertai kamu, menyertai saya dan saudara-saudara sampai kepada akhir zaman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Tuhan berfirman demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Sambil memberi, mari kita nyanyikan klik nomor 28, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan kita dalam doa kita saat ini, kita mau menopang kehidupan anak-anak dan saudara-saudara kita. Juga mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Yang pertama, adik Revan Matindas, Saudara Odi Daengkule, Bapak Henry Tio Moroharjo, Tante dari Ibu Diaken Selvi Daengkule yang sakit di Gentuma. Yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini, Bapak Kristoni Eden tanggal 8 Juni, anak Jepelin Bilangan tanggal 10 Juni, anak Arundaya Lukman tanggal 12 Juni. Juga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan keluarga Eden Limbong tanggal 10 Juni, keluarga Bilangan Daengkule tanggal 10 Juni, dan keluarga Manoa Ona tanggal 12 Juni. Saudara-saudara kita yang bertugas di luar daerah, Bapak Wensi Runtukahu, Bapak Michael Jerry Tomana, Ibu Ice Langgeroni Sulu bersama dengan anak, Ibu Angel Bertaden bersama dengan anak, Bapak Pilia Matindas, Bapak-bapak Batalion 713 Setetama yang sedang bertugas di Papua, Saudara Marcel Kumaralo, keluarga Waroka Pinontoan. Juga mereka yang lanjut usia, Bapak Henry Tio Moroharjo, Bapak Yahya Daengkule, Bapak Pengi Lihawa, Ibu Betty Rumampuk, Ibu Larce Tatipang. Kita membawa ungkapan syukur dari keluarga Pombu Kolondam atas berkat Tuhan di hari ulang tahun Ibu Kekasih dan anak Kekasih Christian. Juga ucapan syukur dari Bapak Jerry Tomana atas ketambahan usia, perpuluhan atau ucapan syukur dari Virgiodik Suminara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami senantiasa terpanggil untuk melantunkan pujian dan syukur kami. Sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami.
Hari ini masih ada napas kehidupan yang kami nikmati. Masih ada kesehatan dan kekuatan. Dan karenanya semua hanya karena anugerah-Mu ya Allah. Firman Tuhan datang menjumpai kami untuk mengajarkan kepada kami bagaimana kami dapat menjadi terang, bagaimana kami dapat mengerjakan tugas tanggung jawab kami sebagai murid, sebagai gereja Tuhan yang Tuhan telah utus di tengah-tengah dunia ini. Juga mau meneguhkan iman percaya kami di tengah-tengah pergumulan tantangan yang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan. Kami dikuatkan bahwa kasih karunia Allah akan terus menyertai kami sampai akhir zaman. Itulah yang menjadi pegangan kami. Sebab janji Tuhan adalah janji yang terus ditepati oleh Engkau. Dan karena itu ya Bapa, kami puji, kami agungkan Engkau di atas segala-galanya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini membutuhkan uluran tangan-Mu untuk menopang dan menguatkan mereka, bahkan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Ketika saat ini mereka bergumul dengan kesehatan mereka, maka biarlah Tuhan akan hadir menjumpai mereka, memberikan kesabaran, dan biarlah dalam waktu bahkan cara Tuhan Allah sendiri, Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Mujizat Tuhan pasti ada bagi mereka yang saat ini terbaring karena sakit penyakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini, baik secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau yang telah memberkati kehidupan mereka, Engkau telah menambahkan usia bagi mereka, umur yang panjang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih yang Bapa di sorga. Kiranya dengan berkat Tuhan ketambahan usia, maka mereka akan senantiasa meresponinya dengan ucapan syukur hanya kepadamu ya Allah. Juga mereka yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, Tuhan berkenanlah Engkau memberkati mereka. Engkau yang telah menjaga mereka, suka duka mereka telah jalani bersama dalam kehidupan sebagai keluarga rumah tangga Kristen. Terima kasih ya Bapa di sorga. Biarlah Engkau yang terus menyertai mereka di dalam segenap usaha, tugas, tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam perjuangan, sehingga mereka harus berada di luar daerah. Tuhan, Engkau memberkati perjuangan mereka, bahkan dalam keterpisahan dengan kami. Biarlah Engkau yang akan memberkati, menjaga, melindungi mereka, sehingga keselamatan, kesehatan, kekuatan tetap menjadi milik mereka, dimanapun mereka berada. Kami membawa orang tua kekasih kami, yang saat ini dalam usia yang lanjut. Tuhan berkenan untuk memberkati mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, dari virus-virus yang ada, sehingga mereka tetap menikmati kesehatan dan kekuatan. Juga keluarga Pembuka Londam, keluarga Manoa Ona, Bapak Jerito Mana, Nyonya Virgiodik Suminar, yang menyatakan syukur mereka kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan setia-Mu yang selalu menyertai kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang akan tetap menyertai, memberkati mereka. Kasih dan setia-Mu akan membuat mereka berlimpah-limpah, dan tugas pekerjaan yang mereka tekuni setiap hari, Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih. Bangsa dan negara kami, Tuhan Engkau memberkatinya.
Pimpinlah kami semua ya Tuhan, pemerintah kami, dalam upaya-upaya yang mereka terus lakukan untuk menanggulangi, memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati mereka, jaga dan pelihara mereka, berikan mereka hikmat, kesehatan, kekuatan, kesabaran, sehingga dengan apa yang mereka lakukan, maka itu adalah cara Tuhan bagi kami, bagi bangsa dan negara kami, untuk memulihkan kehidupan kami semua. Seluruh jemaat Satya Wacana Liluwo Tuhan berkati, jauhkan dari segala macam sakit penyakit, dari berbagai kecelakaan yang mengancam kehidupan mereka. Biarlah kasih dan setiamu Engkau senantiasa nyatakan di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami berdoa bagi para hamba-Mu yang menopang kelancaran pelayanan di ibadah minggu pagi saat ini. Keluarga Matindas Tamaka, keluarga Ibu Selvi Sigar, Saudara Yisrael Sapan, bahkan keluarga hamba-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, memberikan semangat dan sukacita untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih ya Bapa di surga. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi kami imani di dalam Kristus Yesus bahwa Engkau mengerti, Engkau peduli, dan Engkau mendengarkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Doa ini kami persembahkan di dalam satu nama, nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Mari kita nyanyikan klik nomor 324, Batra Dipandu Yesus. Batra yang dipandu Yesus, panji salib tandanya, itu batra keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menerjang dan ombak menderu, dipandu Tuhan batranya ke pantai yang teduh. Jemaat Tuhan, pergilah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Amin. Demikian ibadah kita saat ini telah selesai, dan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh berkenan untuk boleh mengikuti ibadah minggu yang pertama di bulan Juni dalam tayangan YouTube channel. Tuhan kiranya memberkati, dan kita semua juga biarlah kita tetap menjaga pola hidup kita supaya kita tetap sehat dan kuat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.